Dengarkan baik-baik kekasih Tuhan. Bapa kita di sorga berjanji. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, ya, jangan takut, dan aku tidak menelantarkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, mau cari Tuhan seperti apa lagi yang berjanji seperti ini? Kalau pemerintah aja berjanji, kita memiliki satu pengharapan, kita memiliki satu kesempatan. Ini yang berjanji Tuhan serwa sekalian alam, yang menciptakan bumi beserta seluruh isinya. Wah, saudara yang dikasih Tuhan, berita dari dunia itu tidak ada yang nyamannya, tidak ada yang enaknya didengar. Tapi kita mempunyai kabar sukacita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu ada sukacita. Amin saudaraku. Dengarkan baik-baik saudaraku, Tuhan berjanji bahwa di tahun-tahun ke depan hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, yang ada perlindungan Tuhan atasnya. Dengarkan, hari-hari ini saya percaya akan ada perbedaan. Tuhan akan membuat satu perbedaan yang nyata antara orang yang bergantung sama Tuhan, orang yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Di dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, aku menyertaimu, aku tidak akan menelantarkanmu, aku akan menjagamu. Wah, kan kita bersuka cita, tapi bagaimana respons kita? Sementara hanya karena virus yang kecil kita tidak ibadah. Takut dengan virus. Bagaimana dengan antikris pada waktu berkuasa? Hanya dengan virus itu. Padahal Tuhan berjanji loh. Oleh sebab itu kalau dari sisi Tuhan aku akan menjaga, aku tidak akan menelantarkan engkau. Harusnya dari sisi kita, kita ibadah kepada Tuhan. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau kita tidak mati karena virus, kita tidak perlu takut. Semakin kita takut, semakin kita khawatir, itu akan mendatangi kita. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Mati karena Kristus jauh lebih baik daripada mati karena virus. Setuju katakan amin? Tidak perlu khawatir. Sekarang orang bingung. Mau usaha apa, mau kerja apa, bingung. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Dia tahu, makanya dia berkata, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata Tuhan, kamu terlebih indah daripada burung-burung di udara. Saya takut apa saudaraku? Khawatir apa? Ya, kita makan juga sehari 3 kali. Coba bayangkan, tahun 2020, tahun yang penuh tantangan, tahun yang penuh kesulitan, tahun yang penuh ketakutan, kekhawatiran. Buktinya saudara dan saya masih hidup di tahun 2021. Ya, nah, jadi kembali saudaraku, orang berkata kita di ibadah online juga sama, loh, enggak, beda. Saya mau beri contoh begini. Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 49. Injil Lukas pasal 2 46 sampai 49. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sangat cemas mencari engkau." Perhatikan jawab Yesus kepada mereka. "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Sementara orang sudah pulang dari acara ibadah, pulang ke rumah masing-masing, tapi Yesus yang masih kecil, dia berada di bait Allah.
Dia tidak tinggalkan. Dia tahu rumah bait Allah adalah rumah Bapaknya. Ini penting sekali saudara. Kalau kita tidak jaga-jaga, kalau kita tidak serius, wow, ini bahaya sekali bagi kita. Oleh sebab itu 2021 andalkan Tuhan sepenuhnya. Dan kita berkata, Tuhan, hidup dan matiku ada di dalam tangan-Mu. Kalau aku belum saatnya untuk mati, apapun yang terjadi kita tidak akan mati. Tapi jangan juga menantang. Aku percaya Mazmur 91 tidak perlu pakai masker, tidak perlu menjaga diri, ya mati saudaraku kena virus. Tetap kita berjaga-jaga, tetap kita lakukan apa yang pemerintah anjurkan. Saya percaya kalau itu kita lakukan saudaraku, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Bagian Tuhan itu biar Dia selesaikan, bagian saudara dan saya kita selesaikan. Nah oleh sebab itu biar kita saudaraku, selain Tuhan berjanji untuk menjaga kita, respons dari kita juga, kasihi Tuhan dengan segenap hati. Cintai Dia dengan segenap hati. Tidak cukup hanya, ya yang penting ibadah online juga sama, beda saudaraku, beda. Ya, ibadah online kita duduk-duduk seperti nonton televisi saudaraku. Tapi kalau itu anjuran pemerintah kita tidak bisa berontak, memang harus lakukan, ikuti karena pemerintah wakil Allah. Tapi kalau ada kesempatan seperti ini, sayang kalau kita tidak manfaatkan. Tinggalkan zona nyaman. Jangan takut, bersama Yesus Dia akan pelihara kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.